Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bertemu lagi dengan Ibu di sini, Ibu Hilda Istiqomah dalam mata pelajaran komunikasi bisnis. Mungkin ini merupakan video pembelajaran pertama ya untuk kalian. Nah, di sini materi yang akan kita pelajari yaitu mengenal komunikasi bisnis, merupakan bab pertama dalam pelajaran komunikasi bisnis. Sebelum kita tahu apa itu komunikasi bisnis, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu komunikasi. Nah, komunikasi ini merupakan proses pemindahan pengertian dalam bentuk gagasan atau informasi dari seseorang ke orang lain. Jadi, seseorang mengirimkan informasi ke orang lain. Nah, perpindahan informasi tersebut atau perpindahan gagasan tersebut bisa digunakan dalam bukan hanya sekedar kata-kata ya, tapi berupa tulisan gitu ya yang digunakan dalam percakapan. Nah, dalam percakapan juga ada yang namanya ekspresi wajah, intonasi, dan lainnya. Nah, selanjutnya, apa itu pengertian bisnis? Nah, kalau bisnis, menurut Kamus Bahasa Indonesia itu dapat diartikan sebagai perniagaan atau perdagangan ataupun dagang. Hal yang sering kalian dengar ya, pasti itu dagang. Nah, kemudian setelah kita ketahui pengertian dari komunikasi dan bisnis, sekarang kita gabungkan apakah yang dimaksud dengan komunikasi bisnis itu. Nah, di sini ada beberapa ahli yang berpendapat mengenai komunikasi bisnis. Salah satunya adalah menurut Purwanto. Komunikasi bisnis merupakan komunikasi yang digunakan dalam dunia bisnis yang mencakup berbagai macam bentuk komunikasi, baik komunikasi verbal maupun komunikasi non-verbal untuk mencapai tujuan tertentu atau untuk mencapai tujuan bisnis tersebut. Nanti akan dijabarkan lagi apa itu komunikasi verbal dan apa itu komunikasi non-verbal. Kenapa harus ada yang namanya komunikasi dalam bisnis? Nah, karena agar pesan bisnis dapat tersampaikan dengan baik. Kalau tidak adanya komunikasi dalam sebuah bisnis, pasti akan terjadi kekeliruan. Komunikasi ini bukan hanya dalam bisnis saja ya, dalam kehidupan sehari-hari kita sudah biasa berkomunikasi, entah itu dengan orang tua yang terdekat dengan kita, dengan teman, dengan orang lain yang bertemu tegur sapa dengan kita di jalan. Nah, itu juga dapat dikatakan komunikasi. Paham anak-anak? Baik, selanjutnya. Setelah kita mengetahui itu pengertian komunikasi bisnis, selanjutnya ada unsur-unsur komunikasi bisnis. Nah, unsur-unsur komunikasi bisnis ini merupakan hal yang akan memacu supaya komunikasi terjadi dengan baik gitu ya. Terjadinya komunikasi itu kalau ada unsur-unsur ini. Kalau salah satu unsur di sini tidak ada, berarti komunikasi tidak akan terjadi dengan baik. Nah, unsur yang pertama ada yang namanya komunikator. Nah, komunikator ini merupakan pihak yang bertindak sebagai pengirim pesan. Jadi, orang yang memberikan pesan atau memberikan informasi, baik itu ke perorangan maupun ke halayak banyak atau ke orang banyak. Nah, cara si komunikator dalam menyampaikan sebuah pesan ini sangat mempengaruhi keberhasilan komunikasi. Karena kalau komunikator salah menyampaikan pesan, nanti pesan tersebut akan salah diterimanya ya. Kemudian unsur yang kedua ada yang namanya pesan. Nah, pesan itu merupakan informasi yang akan disampaikan atau ide ataupun berita gitu ya yang akan disampaikan oleh komunikator kepada komunikan. Nah, bisa berupa kata-kata,
tulisan, gambar, ataupun lainnya gitu ya. Pasti informasi atau pesan yang disampaikan itu harus selalu mengarah kepada tujuan komunikasi tersebut. Tujuannya apa sih pesan ini disampaikan supaya nanti orang-orang akan paham tentang apa nih? Contohnya ibu nih menyampaikan informasi tentang materi supaya kalian paham nih tentang apa komunikasi bisnis gitu ya. Kemudian ada yang namanya saluran atau media, merupakan unsur komunikasi yang digunakan untuk melakukan pengiriman pesan dari pengirim ke penerima gitu ya. Nah, pemilihan saluran atau media ini dalam proses komunikasi tergantung pada sifat berita yang akan disampaikannya gitu ya. Bentuk media komunikasi itu banyak, ada media cetak, contohnya koran, surat kabar ya, brosur, majalah, spanduk. Nah, sekarang kan banyak ya spanduk. Kemudian ada media visual, contohnya gambar, foto. Nah, itu media visual. Kemudian ada yang namanya media audio atau radio, tape recorder. Kemudian ada media audio visual. Ada televisi, kalau audio visual itu terlihat dan juga ada terdengar suaranya. Kalau visual itu hanya gambar yang terlihat, tidak ada bunyi suara yang terdengar. Selain itu ada juga internet. Kemudian ada yang namanya juga gangguan atau bisa dikatakan noises. Nah, ini merupakan faktor yang merusak komunikasi gitu ya. Dengan ada gangguan komunikasi dapat terjadi kesalahan gitu. Misalkan gangguan dari media yang kita gunakan, sinyal misalkan kalau dalam internet ya, atau bisa juga gangguan dari si komunikator misalkan kurang menangkap gitu ya. Kurang menangkap yang akan disampaikan kepada komunikan. Kemudian ada yang namanya komunikan. Nah, kalau komunikan ini adalah penerima pesan atau berita yang disampaikan oleh komunikator. Nah, komunikan dapat terdiri atas satu orang, tadi Ibu katakan ya, atau halayak banyak gitu ya. Kemudian ada yang namanya umpan balik. Nah, kalau umpan balik ini yaitu penanda gitu ya. Ketika pesan disampaikan oleh komunikator, apakah ditanggapi tidak oleh si komunikan gitu ya. Nah, pesan yang disampaikan komunikator akan direspon baik jika oleh komunikan jika pesannya tersampaikan dengan benar gitu ya. Ketika pesannya tidak tersampaikan dengan baik, otomatis komunikan tidak akan memberikan tanggapan yang baik juga gitu ya. Kemudian ada yang namanya dampak yang terakhir. Nah, kalau dampak ini merupakan efek dari komunikasi sebelum dan sesudah menerima pesan. Misalkan kalian sekarang setelah ibu berikan informasi mengenai materi, bagaimanakah dampaknya? Berarti kalian kalau menerima dengan baik dan ibu menyampaikan dengan baik kepada kalian, kalian menyimak akan terserap oleh kalian, dampaknya menjadi baik. Beda lagi kalau misalkan ibu menyampaikan belum baik ke kaliannya, tidak akan terserap dengan baik juga. Tapi kalau ibu menerima dengan baik, kemudian kalian menyerap dengan baik, dampaknya akan baik. Kemudian yang terakhir ada lagi, ibu menyampaikan dengan baik, kalian tidak menyikapi dengan baik, dampaknya juga akan buruk. Jadi harus seimbang antara komunikan dan komunikator. Baik, untuk pertemuan sekarang dicukupkan sekian ya anak-anak. Untuk memperdalam materi unsur-unsur komunikasi ini, kita akan lanjut di pertemuan selanjutnya, yaitu bentuk-bentuk komunikasi. Itu ada verbal dan non-verbal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat terus anak-anak. Stay at home and